Jadi baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ridho Umumadiata, NIM 211-539, kelas B, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi strategi belajar dan pembelajaran. Jadi baik, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu presentasi atau prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan strategi metode dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang direncana secara khusus. Metode-metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran. Metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan, yaitu dilakukan oleh guru. Kelebihan metode ceramah adalah: 1. Ini adalah metode yang mudah dan murah. 2. Dapat menyajikan materi pembelajaran secara luas dan melebihi detail. 3. Guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Kekurangan metode ceramah. 1. Metode ceramah adalah pidato yang disampaikan seseorang membaca di depan sekelompok pengunjung ceramah, dan hakikatnya adalah proses transfer informasi dari pengajar kepada secara belajar. 2. Metode demonstratif. Metode demonstratif merupakan jenis metode yang mengujikan materi pembelajaran kepada siswa dicampur dengan penjelasan. Kelebihan metode demonstrasi adalah siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan di setiap dengan latihan proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan, tapi siswa dapat memprakteknya. 3. Metode diskusi. Metode diskusi adalah jenis metode yang mendapatkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Kelebihan metode diskusi adalah dapat merancang siswa untuk berpikir lebih kreatif, dapat melatih siswa dalam menggunakan pendapatnya, dapat melatih siswa untuk saling menghargai. 4. Metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode yang menghadirkan situasi tiruan yang membedakan agar setiap siswa memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Kelebihan metode simulasi adalah dapat menjadi bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya, dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa serta melakukan proses pembelajaran. Bilang.
B. Strategi pembelajaran. 1. Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisis nilai dalam pendidikan jasmani. 2. Mengembangkan landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya etnis dan agama. 3. Membutuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas dan pembelajaran pendidikan jasmani. 4. Mengembangkan sikap positif, disiplin, bertanggung jawab, kerja sama, percaya diri, dan demokrasi melalui aktivitas jasmani. 5. Mengembangkan keterampilan gerak dan bertanam pihak teknik serta strategi, berbagai permainan dalam olahraga, aktivitas pengembangan senam, aktivitas ritmik, akuatik, dan pendidikan luar kelas. 6. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan pemilihan kebudayaan jasmani serta pola hidup sehat mulai berbagai aktivitas jasmani. 7. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dengan orang lain. C. Dalam pembelajaran, teknik pembelajaran adalah daya seseorang dalam menggunakan metode atau taktik pembelajaran tertentu yang seperti individu. Terdapat doa orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan saat berada dalam ketika yang digunakan dalam penyampaiannya yang satu cenderung banyak sekeliling dengan humor karena memang dia memiliki nalar dari humor yang tinggi. D. Metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun sebagai pedoman secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip kreatif, dan sistem pendukung. Model-model pembelajaran. 1. Model pembelajaran. Model interaksi sosial. 2. Model profesi informasi. 3. Model personal. 4. Model modifikasi tingkah laku. 5. Model pembelajaran konseptual. D. Pendekatan pembelajaran adalah suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang tertentu atau aplikasi suatu cara pandang dan pandangan tertentu. Dalam memahami maka pembelajaran dilihat dari perkembangan pembelajaran terdiri atas dua pengertian, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. 2. Pendekatan pembelajaran yang
berorientasi pada guru. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan proses memperoleh ilmu. Ilmu belajar merupakan kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan diri yang tidak tahu, kegiatan yang menghasilkan menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Sedangkan pembelajaran merupakan mengacu pada dua konsep, yaitu belajar dan mengajar. Pembelajaran merupakan proses yang kompleks dengan menghadirkan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa serta kegiatan mengajar yang dilakukan secara oleh guru. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu yang beriringan dan sering terkoneksi satu dengan yang lain. Artinya proses pembelajaran tidak akan berhasil jika kegiatan belajar tidak hadir. Sebaiknya jika komponen mengajak pada proses pembelajaran tidak diizinkan dengan baik, maka kegiatan pembelajaran juga akan timpang dan tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Belajar dan sebagai guru dan calon guru memahami makna belajar dan pembelajaran sangat penting. Tujuannya hanya satu, mencapai kompetensi belajar dan pembelajaran. Yang diharapkan guru dan calon guru wajib memahami seperti apa teori, konsep, dan hakikat belajar itu sendiri. Sebelum menerapkan di kelas, pembelajaran yang sebenarnya mulai dari perspektif psikologi hingga perspektif sosial menjadi acuan bagi guru dan calon guru sebelum memulai aktivitas belajar dan mengajar. Apa itu belajar? Belajar itu adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon seorang, dan dianggap belajar sesuai jika di tempat menunjukkan perubahan seperti perilakunya. 2. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran didefinisikan sebagai upaya proses membangun pemahaman siswa. Pembelajaran di sini dapat menekankan pada bagaimana upaya guru untuk mendorong atau bersosialisasi siswa dalam belajar. B. Pembelajaran adalah usaha dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terdiri perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu dengan didapatkan kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama karena adanya usaha.
C. Ciri-ciri belajar. Adapun beberapa ciri-ciri belajar. Adanya kemampuan atau adanya perubahan tingkah laku bersifat pengertian kognitif, keterampilan psikomotorik, mampu menilai dan kognitif. B. Perubahan itu tidak berlangsung saja, melainkan mantap atau dapat disimpan. C. Perubahan itu tidak begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan tidak terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. D. Perubahan tidak semata-mata oleh pertumbuhan fisik dewasa, tidak karena kelemahan, penyakit, ataupun pengaruh obat-obatan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu 1. Motivasi, yang kedua sikap, yang ketiga minat, keempat kebiasaan belajar, kelima konsep belajar. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari minat, motivasi, pengertian pembelajaran, dan kesiapan belajar. Sedangkan faktor internal yang terdiri dari faktor metode guru mengajar, ruang kelas, fasilitas, dan teman bergaul. E. Manfaat belajar. Manfaat belajar itu adalah dapat memberikan informasi yang akurat terbaru. 2. Membantu menyelesaikan masalah pendidikan baik di dalam lingkungan maupun mikro. Sekian penjelasan dari saya tentang dua materi belajar dan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Sekian, terima kasih.